wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Nafan Laila, NIM 2108898 dari Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menghitung uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan juga analisis pengecoh dalam soal pilihan ganda menggunakan Microsoft Excel. Baik, hal pertama yang harus disiapkan yaitu jawaban dari responden. Apabila jawaban dari responden masih seperti ini, berbentuk masih option A sampai E, maka harus diganti menjadi 0 dan 1. Di sini ada kunci jawabannya yaitu nomor 1 D. Angga menjawab A, jadi mendapatkan nilai 0, Bianca A 0, Bonita D. Jadi jawabannya benar, dia mendapat nilai 1. 0 dan 1 ini diubah ke semua jawaban agar mempermudah pada saat pengujian nanti. Di sini saya sudah menggantinya semua menjadi 0 dan 1 seperti ini. Nah, setelah ini kita bisa langsung pada uji pertama, yaitu uji validitas. Hal pertama yang harus dikerjakan dalam uji validitas yaitu menghitung jumlah. Di sini jumlah kita dapat menggunakan rumus sum sama dengan sum klik 2 kali, kemudian blok dari nomor 1 hingga nomor 20. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Maka tertera jumlah jawaban benar dari responden nomor 1. Kemudian apabila ingin memunculkan jumlah jawaban benar dari siswa lain, maka tinggal diseret ke bawah, otomatis akan memunculkan jumlahnya. Lalu di bawahnya kita akan menghitung R tabel. Di sini R tabel, R hitung, dan kesimpulan. Cara menghitung R tabel yaitu dengan menggunakan tabel R yang bisa di-download di Google. Namun saya di sini sudah mempunyai R tabel. Ini R tabel. Pada R tabel ada kolom N. Di sini N yang dipakai itu N dikurangi 1. N yang dipakai itu N kurangi 2. Di soal kita mempunyai N-nya itu atau jumlah responden sebanyak 15 orang. Jadi N sama dengan 15 dikurangi 2 yaitu 13. Maka di R tabel N-nya itu 13 dan biasanya menggunakan level of significance atau signifikansinya 5%. Jadi R tabel yang didapat yaitu 0,553. Di sini kita dapat langsung menuliskannya 0,553 dan juga menggeser pinggir, mendrag. Nah, semuanya 0,553. Kemudian untuk menghitung R hitung, kita dapat menggunakan rumus Corel. Itu sama dengan Corel yang ini, klik 2, dalam kurung lalu blok dari nomor 1 hingga ke bawah yang ini, ke bawah hingga nomor 15. Di saya array 1 titik koma, maka saya harus memakai titik koma. Namun apabila di laptop teman-teman ada yang memakai titik 2, maka pakai titik 2. Kemudian disesuaikan dengan laptop masing-masing. Lalu array 2-nya kita isi dengan memblok jumlah dari sini sampai bawah. Kemudian pencet F4 untuk mengunci sampai muncul tanda dolar gitu. Apabila tanda dolar sudah muncul, maka tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah ada R hitung dari nomor 1. Kemudian tinggal kita tarik ke pinggir
untuk memunculkan semua R hitung dari masing-masing butir soal. Gitu. Kemudian validitas itu jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka itu disebut valid. Namun sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka soal tersebut tidak valid. Maka di kesimpulan kita dapat menggunakan rumus yaitu sama dengan if jika R hitung lebih besar daripada R tabel titik 2 atau titik 2 koma, ketik valid, lagi titik 2 tidak valid, kurung tutup, enter. Dan ternyata hasil dari nomor 1 itu valid. Kita geser ke pinggir untuk mengetahui jawaban dari soal yang lain. Ada yang valid dan ada yang tidak valid. Jumlah soal valid itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, maka jumlah soal tidak validnya itu sama dengan ada 8. Begitu. Nah, ini dia cara untuk menghitung uji validitas di Microsoft Excel. Yang selanjutnya itu ada uji reliabilitas. Di sini saya memakai jawaban dari responden uji sebelumnya. Maka di sini kita tinggal mengujinya dengan uji reliabilitas. Langkah pertama yaitu dengan menentukan total skor menggunakan fungsi sum. Sama dengan sum, klik blok dari nomor 1 hingga akhir nomor 20, tutup kurung lalu enter. Kita dapat menyeret saja ke bawah, kemudian akan muncul jumlah total skor dari tiap responden. Kemudian selanjutnya di sini ada jumlah jawaban benar. Kita menggunakan fungsi sum lagi, ketik sum, blok dari nomor 1 hingga nomor 15, tutup kurung lalu enter. Untuk memunculkan jumlah soal lain, maka dapat kita seret saja. Nah, di sini ada N, yaitu jumlah responden. Karena di sini jumlah responden ada 15, maka N-nya sama dengan 15. Kemudian N kurangi 1 sama dengan N kurangi 1. Nah, di sini ada nilai P. Nilai P itu adalah peluang untuk menjawab benar. Rumusnya yaitu sama dengan jumlah yang ini dibagi dengan N. Karena untuk mempermudah menghasilkan jawaban, maka nilai N ini kita kunci dengan memencet F4, kemudian akan muncul tanda $, baru bisa kita enter. Dan kita bisa menyeretnya ke pinggir. Apabila N tadi tidak kita uji, maka tidak akan menghasilkan jawaban seperti ini. Kemudian di sini juga ada nilai Q, yaitu peluang untuk menjawab salah. Rumusnya itu sama dengan 1 dikurangi nilai P. Dapat kita geser. Ini dia nilai Q-nya. Kemudian P dikali Q sama dengan P dikali nilai Q. Hasilnya muncul 3 lagi. Lalu akan muncul nilai. Lalu di sini ada sigma PQ. Sigma PQ yaitu hasil penjumlahan dari total seluruh PQ. Kita dapat menggunakan fungsi sum PQ. Kita blok dari sini
sampai ujung. Nah, tutup, enter. Ada varian skor. Kita dapat menggunakan fungsi var var yang ini. Kemudian kita blok total skor yang ini. Nah, tutup kurung, lalu enter. Hasilnya 10,55. Kemudian di sini ada KR20 atau sama dengan R11. Di sini rumusnya R11 sama dengan N dibagi N kurangi 1 dikali S kuadrat atau varian skor dikurangi sigma PQ dibagi varian skor lagi. Nah, langsung ke perhitungannya. KR20 sama dengan N buka kurung belakang, buka kurung lagi, N dibagi N kurangi 1 tutup kurung kali buka kurung varian skor dibagi dikurang sigma PQ tutup kurung dibagi varian skor lagi. Lalu kita tutup kurung, tutup, lalu kita enter. Kemudian untuk mengecek status reliabilitas atau untuk memunculkan status reliabilitas, kita dapat menggunakan fungsi if sama dengan if KR20 lebih besar dari 0,70 titik 2 atau apabila komputer teman-teman titik koma maka bisa digunakan titik koma. Sini saya menggunakan titik koma, kemudian reliable titik koma, kemudian reliable tutup kurung lalu enter. Nah, di sini hasilnya reliable. Hasil reliable karena R11 atau KR20 itu lebih dari 0,70. Yang ketiga, kita membahas tentang uji kesukaran. Di sini saya menggunakan data yang sebelumnya, dan di sini sudah ada nilai total skor. Analisis tingkat kesukaran ini dilakukan untuk mengetahui apakah soal yang kita buat termasuk ke dalam soal mudah atau soal yang sukar. Cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus tingkat kesukaran, yaitu P sama dengan B per JS, atau ada rumus yang mengatakan B dikurangi J per JX. Keterangan nilai P ini adalah indeks kesukaran atau tingkat kesukaran. B itu banyak peserta didik yang menjawab soal benar. Kemudian JS jumlah seluruh peserta didik di dalam tes. Di sini juga sudah terdapat tabel tingkat kesukaran yang menjadi indikator soal tersebut masuk ke dalam soal tingkat sukar, tingkat sedang maupun tingkat mudah gitu. Langkah pertama yang dilakukan pada uji kesukaran ini yaitu menentukan jumlah jawaban benar. Masih sama seperti uji sebelumnya. Di sini menggunakan fungsi sum. Kita blok dari nomor 1 hingga nomor 15, enter. Lalu kita seret ke pinggir untuk memunculkan jawaban lainnya. Kemudian di sini ada tingkat kesukaran. Rumus dari tingkat kesukaran yaitu sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar dibagi dengan seluruh jumlah siswa. Di sini seluruh jumlah siswa atau respondennya ada 15, jadi kita bagi dengan 15, lalu enter. Hasilnya 0,53. Kita drag untuk melihat tingkat kesukaran soal lainnya. Ini dia hasilnya. Kemudian kita tinggal memunculkan kategori dari setiap soalnya. Di sini rumus dari untuk memunculkan kategori yaitu menggunakan fungsi if. Sedangkan if
tingkat kesukaran kurang dari 0,29 titik koma tanda petik sukar titik lagi titik koma if tingkat kesukaran kurang atau sama dengan 0,69 titik koma sedang titik koma lagi mudah, tutup kurung lalu tutup kurung lagi lalu enter gitu. Soal nomor 1 ternyata terkategori sedang, maka kita langsung drag saja. Nah, sudah diketahui kategori dari setiap soalnya, jadi kita bisa langsung menghitung soal mana yang sukar, soal sedang, dan mana yang mudah. Di sini tidak ada soal sukar, maka jadi isi 0. Kemudian soal sedangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dan soal mudahnya itu berarti sisanya yaitu 4. Ini dia uji kesukaran. Jadi kita dapat mengetahui mana saja soal sukar, soal sedang, dan soal mudah. Lalu beranjak pada uji daya beda. Di sini di uji daya beda saya menggunakan jawaban dari responden sebelumnya, namun yang menjadi beda yaitu saya telah mengelompokkan responden dari si total skornya. Saya mengelompokkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, lalu dikelompokkan menjadi kelompok atas dan kelompok bawah, dibagi 2. Nah, cara menghitung daya beda yaitu menggunakan rumus ini. DP sama dengan B per JA dikurangi BB dibagi JB. DP ini yaitu indeks daya beda. BA adalah banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar. BB ini banyaknya kelompok bawah yang menjawab jawaban benar. JA ini jumlah atau banyaknya peserta tes kelompok atas, dan JB ini banyaknya peserta tes kelompok bawah. Di sini juga ada tabel kualifikasi. Jadi tingkat kualifikasi soal jelek ini adalah dengan nilai 0,00 sampai 0,19. Kemudian soal yang terkualifikasi cukup ini dari 0,20 hingga 0,39 dan seterusnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan jumlah jawaban benar. Seperti uji sebelumnya, jumlah jawaban benar ini menggunakan fungsi sum. Di sini sum drag dari nomor 1 hingga nomor terakhir, kita enter. Bila sudah ada hasilnya, maka langsung kita seret ke pinggir untuk memunculkan jumlah jawaban benar lainnya. Lalu kita menghitung BA per CA, itu sama dengan sum BA itu banyaknya kelompok atas yang menjawab benar, jadi kita drag jawaban kelompok atas, tutup kurung, lalu dibagi JA itu jumlah dari kelompok atas. Kelompok atas ini ada 8 orang, jadi kita bagi 8. Enter. Lalu ini nilai BA per CA, tinggal kita seret. Nah, muncul nilainya. Kemudian BB per CB juga sama. Kita menggunakan fungsi sum. Banyaknya kelompok bawah yang menjawab benar, kita blok jawaban kelompok bawah, tutup kurung, lalu dibagi jumlah dari kelompok bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 7 orang, kita bagi 7, enter. Ini dia nilai BB per JB, kita drag, sudah muncul. Kemudian daya beda ini
rumusnya BA per CA dikurangi BB per CB. Maka kita tinggal menuliskan sama dengan BA per CA dikurangi BB per CB. Enter. Nah, kita seret lagi. Lalu muncul. Terakhir ada kualifikasi butir soal. Ini menggunakan fungsi if. If nilai daya beda kurang dari atau sama dengan 0,19 titik koma tanda kutip jelek titik koma if nilai daya beda kurang atau sama dengan 0,39 titik koma tanda kutip cukup titik koma baik tanda kutip tutup kurung lalu enter. Nah, soal nomor 1 kualifikasi butir soalnya baik. Lalu kita langsung drag saja untuk mengetahui soal-soal atau butir soal lainnya. Nah, di sini kita dapat langsung menghitung mana saja soal jelek, cukup, baik, baik sekali atau tidak baik. Untuk soal jelek di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 yang kualifikasi jelek. Soal cukup itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang baik itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Baik sekali itu 0. Tidak baik itu 0. Nah, saja pada uji terakhir yaitu menghitung analisis pengecoh atau distraktor. Di sini analisis distraktor juga saya menggunakan jawaban dari responden pada uji sebelumnya yang sudah dibagi menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. Di sini ada tabelnya, tabel nomor 1, yaitu ada pilihan jawaban dari kelompok atas, kelompok bawah, dan juga jumlahnya. Ada tiap-tiap option atau pilihan jawaban dari A sampai D. Di sini sesuaikan sesuai dengan jawaban yang atau pilihan jawaban yang tersedia. Di sini ada lambang blanko yang artinya siswa tidak menjawab dari keempat pilihan jawaban yang diberikan. Apabila di sini ada huruf bold yang diberi tanda bintang, maka itu adalah kunci jawabannya. Nah, kita bisa langsung kita isi saja. Di sini kelompok atas yang menjawab option A pada nomor 1 ada 2 orang. Di sini kita tulis 2. Kemudian kemudian kelompok bawah yang menjawab A itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, jadi kita tulis 5. Kemudian yang B 0, kelompok bawah 0, yang C, option C juga tidak ada, kelompok bawah juga tidak ada, option D, kelompok atas yang menjawab D itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita tulis 6, kelompok bawah yang menjawab D itu ada 1, 2, ada 2. Kemudian yang tidak menjawab itu tidak ada karena semuanya menjawab. Kemudian kita isi ini dengan fungsi sum drag dari A sampai blanko. Enter. Kemudian tinggal kita drag saja ke bawah. Nah, di sini juga di bawah di kolom jumlah bawah kita menggunakan fungsi sum. Kita blok jawaban A ini. Enter. Nah, kemudian kita seret. Nah, itu hasilnya. Kemudian di tabel yang kuning ini ada kolom pengecoh. Di sini pengecohnya ada A, B, dan C karena kunci jawaban nomor 1 itu adalah D.
Kemudian frekuensi dipilihnya yaitu ini, nomor 7. Kemudian yang B itu ada 0, dan yang C ini ada 0. Untuk menghitung persentase, kita dengan cara membagi frekuensi dipilih dengan jumlah siswa. Dibagi dengan jumlah siswa yang menjawab. Enter. Lalu ditambahkan presentasi, lalu ditambahkan dengan persen dengan cara mengubah format numbernya menjadi percentage. Nah, apabila ingin mendrag ke bawah, kita harus mengunci dulu jumlah responden yang menjawab, karena apabila tidak, maka akan memblok jawaban yang bawah sini. Jadi kita harus mengunci, enter, kemudian blok, kemudian select ke bawah. Nah, hasilnya segitu. Nah, jadi ini apabila dikunci maka akan tetap mengunci jawaban 15 nih. Untuk memunculkan keterangan, kita menggunakan fungsi if. Persentase lebih dari 5%, titik koma, berfungsi, titik koma, tidak berfungsi, tutup kurung, enter. Nah, lalu kita drag saja ke bawah. Ternyata pada soal nomor 1, option A itu merupakan pengecoh yang berfungsi, namun option B dan C walaupun pengecoh itu tidak berfungsi. Di keterangan ini kita mengetahui mana saja pengecoh yang berfungsi dan yang tidak berfungsi. Pengecoh A ini berfungsi, namun pengecoh B dan C ini tidak berfungsi. Langkah-langkah yang tadi dapat kita ulangi untuk nomor-nomor selanjutnya hingga selesai, hingga nomor 20. Di sini saya sudah menghitung dari nomor 1 hingga nomor 20. Di sini pengecohnya ada yang tidak berfungsi, ada yang berfungsi, ada pengecoh yang berfungsi semua pada nomor 9. Kemudian di sini juga ada yang berfungsi dan tidak berfungsi. Nah, seperti itulah cara cepat untuk menguji uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, uji daya beda, dan juga terakhir analisis pengecoh atau distraktor. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.